Dan yang lebih parah, mereka nggak malu. Malah bangga, tapi rakyat udah makin pinter. Rakyat bisa lihat mana pemimpin yang kerja dalam diam, mana yang cuma ribut tanpa hasil. Jokowi memang nggak sempurna. Tapi coba cari, siapa presiden sebelum dia yang berani masuk ke Papua, nyebrang ke perbatasan, naik trail ke hutan, nyusurin gang sempit, dan turun ke tempat-tempat yang selama ini cuma jadi statistik di laporan? Yang lain sibuk pidato di forum mewah. Dia sibuk duduk di bangku plastik bareng petani dan nelayan. Yang lain sibuk nyusun konsep visi besar. Dia sibuk bikin proyek nyatanya selesai. Dan sekarang setelah 10 tahun kerja keras, setelah berkali-kali diludahi oleh mereka yang pura-pura jadi korban, dia mundur dengan kepala tegak. Bukan karena takut, tapi karena sadar waktunya memang sudah selesai. Jadi buat kamu yang masih gemar menghina, tanya lagi ke diri sendiri. Sudah sejauh mana kamu bangun negeri ini sampai kamu ngerasa pantas ngeremehin orang yang udah jungkir balik membangunnya? Kalau jawabannya belum ada, maka diam adalah bentuk penghormatan paling rendah yang bisa kamu kasih. Sekarang kita bongkar kartu terakhir dari permainan olok-olok ini. Manipulasi publik berkedok aktivisme. Coba perhatikan baik-baik. Orang-orang yang paling kencang menghina Jokowi hari ini seringkali adalah orang yang dulu ikut naik kapal yang sama. Mereka yang dulu menyebut Jokowi harapan rakyat, sekarang dengan lantang bilang dia pengkhianat. Kenapa? Karena kapal itu tidak lagi mengarah ke posisi yang mereka inginkan. Karena Jokowi tidak bisa dikendalikan seperti wayang. Karena Jokowi memilih loyal kepada rakyat, bukan pada elit yang dulu merasa dirinya pusat semesta. Mereka kecewa karena Jokowi tak jadi alat. Dan dari kekecewaan itu lahirlah dendam. Dari dendam lahirlah narasi. Dari narasi lahirlah propaganda. Dan dari propaganda lahirlah persekusi karakter, character assassination. Mereka memainkan psikologi publik. Mengemas dendam pribadi menjadi seolah-olah suara rakyat. Menyulap ego jadi kebebasan berekspresi. Dan lebih gilanya lagi, mereka menjual kebohongan itu. Dan rakyat dijadikan komoditasnya. Ini bukan lagi aktivisme. Ini aktivisme semu yang menjadikan kekecewaan pribadi sebagai alat sabotase moral bangsa. Dan di tengah semua itu, siapa yang mereka olok? Seorang tukang kayu yang jadi presiden. Yang mungkin tak pernah bicara tinggi, tapi langkah kakinya telah menjejak dari pulau ke pulau. Yang mungkin tak pintar berorasi, tapi cetak karyanya terpampang dari timur ke barat. Yang mungkin tak disukai elit karena terlalu membumi, tapi dicintai rakyat karena terlalu nyata. Dan sekarang, setelah 10 tahun, dia pamit. Bukan dengan gaya Napoleon, bukan dengan pidato besar. Dia pamit dengan gaya khasnya. Kalem, sederhana, tapi penuh makna. Dia tahu, hasil kerja tak perlu dibandingkan. Cukup ditinggalkan dalam jejak. Bangsa ini tak kekurangan orang cerdas. Tapi bangsa ini akan runtuh kalau orang cerdas lebih sibuk mencari panggung daripada mencari solusi. Kritik itu penting, tapi bedakan antara kritik dan cacian. Bedakan antara evaluasi dan penghinaan. Jangan jadikan dendam pribadi sebagai alat untuk mengobrak-abrik narasi kebangsaan. Karena saat kamu menghina pemimpin yang telah bekerja, yang sebenarnya kamu hina adalah kerja kerasmu sendiri. Pondasi negara ini adalah usaha kolektif. Dan saat kamu merobeknya, kamu tak sedang membalas dendam. Kamu sedang membuka jalan untuk kehancuran. Jokowi tidak butuh pembelaan. Kerjanya cukup jadi pembuktian. Tapi kita, rakyat, perlu sadar. Jangan sampai kita terseret kebencian buta yang dibuat oleh mereka yang takut ditinggal perubahan. Karena kalau kita diam saat olok-olok dibiarkan, besok kita sendiri yang akan jadi korbannya. Dan pada saat itu, tidak ada lagi presiden seperti Jokowi yang mau berdiri paling depan untuk rakyat, meski kepalanya diseret kritik dan kakinya diinjak olok-olok. Bangun, buka mata, dan mulai hargai kerja nyata. Kita butuh lebih banyak pemimpin yang bekerja, bukan lebih banyak pembenci yang berbusa. Kalau narasi ini membuatmu berpikir, tersulut, bahkan mungkin malu, maka artinya logika dan nurani kita masih hidup. Dan selama itu masih hidup, Indonesia masih punya harapan.